diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIG, Depth Inside Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian yang mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita akan memulaikan seri The Easter Series, dan pendalaman Alkitab pada malam hari ini berjudul Esensi Paskah. Mengapa dan untuk siapa Yesus mati? Orang Kristen baru saja merayakan Paskah. Di dalam perayaan Paskah ini, di mana orang Kristen memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus perlu untuk mati di dalam menebus dosa umat manusia? Dari mana sebenarnya akar sejarah Paskah ini, dan apa yang perlu kita renungkan untuk menjadi pelajaran bagi kita mengambil esensi dari Paskah itu untuk perkembangan kehidupan kerohanian dari umat Kristen di zaman modern malam hari ini. Malam hari ini kita akan mencoba mendalami bukti-bukti yang mengungkapkan tentang bukti sejarah tentang Paskah dan semua hal-hal yang berhubungan dengannya. Dan oleh pertolongan Tuhan, maka saya mengajak pemirsa untuk berpartisipasi dengan bergabung di link Google Meet yang sudah tersedia. Saudara boleh memberikan komentar yang positif sehubungan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah Pendeta David Zebedeus, MDiv. Pengalaman hamba Tuhan ini sebagai pendeta jemaat dan juga sebagai dosen paruh waktu di Universitas Advent Indonesia akan sangat menolong memberikan nuansa tersendiri di dalam diskusi kita pada malam hari ini. Hamba Tuhan ini telah menikah dengan Ibu Stefani Simbolon dan telah dikaruniai Tuhan satu orang anak bernama Tiffany Zebedeus. Saat ini beliau adalah gembala jemaat untuk gereja Upper Room, Jakarta. Dan kita sangat senang boleh memiliki kesempatan bersama dengan hamba Tuhan Pendeta David Zebedeus. Mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pendeta David Zebedeus. Shalom, selamat malam Pendeta Edward Taliwongso dan pemirsa Cornelius Media dimanapun saudara-saudari berada. Ya, terima kasih Pendeta. Apa kabar Pendeta dan keluarga di Jakarta? Puji Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan, kami sehat-sehat, dan kiranya kita semua juga berada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta sudah bergabung dengan kami di tengah-tengah kesibukan, tetapi boleh mengambil waktu untuk berbagi firman Tuhan dengan kami di Cornelius Media. Kami sangat menghargai kesediaan Pendeta untuk boleh berbagi dengan kami malam hari ini. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Taliwongso untuk kesempatannya juga. Ya. Pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama narasumber kita Pendeta David Zebedeus masih di program DIG, Depth Inside Growth. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth.
Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program Dig, Depth, Insight, Growth, di mana kita akan menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengalami pertumbuhan kerohanian. Dan pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya kita akan berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus dalam diskusi kita malam hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan kami, oleh karena kasih sayang dan kebaikan-Mu, Engkau jaga, pelihara, lindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau mati bagi kami, Engkau menebus kami. Dan malam hari ini kami akan mendalami tema ini, esensi daripada Paskah. Mengapa dan untuk siapa Yesus Kristus menyerahkan nyawanya? Berkati hamba Tuhan Pendeta David Sebedeus yang akan menjadi narasumber malam hari ini. Kuasa Roh Suci akan menolong ketika beliau akan membagikan firman kebenaran. Terima kasih Engkau mau menyiapkan tanah hati kami untuk ditaburi bibit kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan baik, pada saat ini kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar daripada diskusi kita pada malam hari ini. Mari kita langsung mulai dari pertanyaan pertama kepada narasumber kita. Pendeta, orang Kristen seluruh dunia baru saja merayakan Paskah. Ya, mungkin pendeta boleh berbagi dengan kita semua dari mana sebenarnya sejarah Paskah ini. Disilakan. Terima kasih banyak Pendeta Taliwongso. Saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan, tentu Paskah itu merupakan sesuatu yang menjadikan kita lebih mengingat Yesus Kristus. Ini tentu tidak hanya sekadar peringatan saja atau acara program saja. Tapi Paskah memiliki makna dan arti yang begitu dalam. Oleh sebab itu tidak mengherankan begitu banyak orang Kristen yang merayakan Paskah ini. Dan ketika tadi pendeta telah membacakan untuk kita Keluaran pasalnya yang ke-12 sampai 13, ayat-ayat yang berada dalam kedua pasal tersebut, kita dapat melihat bahwa esensi dari peringatan atau perayaan Paskah ini. Kalau boleh saya menyampaikan apa sejarah Paskah itu, kita dapat melihat bahwa zaman dulu memang Paskah dijadikan sebagai ritual, sebagai peringatan. Dan ini terjadi pada saat bangsa Israel berada di tanah Mesir. Perayaan ini adalah untuk memberikan pengingat kepada mereka bahwa mereka telah dibebaskan oleh Allah. Secara khusus ada catatan yang menarik bahwa perayaan ini berlangsung setiap tanggal 14 Nisan. Ini kurang lebih pada saat bulan April atau Mei, di bulan yang saat ini kita miliki di zaman modern atau menggunakan kalender Gregorian. Dan setiap tanggal 14 Nisan atau setiap sekitar bulan ini ada penyembelihan seekor domba dan konsumsinya dalam makanan akan dibagikan kepada setiap keluarga. Ini yang dilakukan pada saat zaman Israel kuno.
Dan kita dapat menemukan diskusi yang lebih luas tentang Paskah ini di Keluaran 12-13 tadi. Dan pasal-pasal tersebut mencerminkan sastra yang memberikan tradisi, memberikan suatu perayaan yang luar biasa bagi umat Israel pada waktu itu. Namun, saudara-saudariku, kalau kita mengingat apa yang terjadi di tanah Mesir pada waktu itu, kita dapat melihat bahwa ritual ini atau perayaan ini memberikan suatu perlindungan. Jadi perayaan ini tidak hanya untuk memberikan pengingat kepada mereka bahwa mereka dibebaskan, tapi juga perlindungan. Perlindungan akan tulah yang begitu mematikan, yaitu tulah ke-10 yang kita tahu bersama bahwa anak sulung mati. Dan ini adalah wabah yang kalau kita coba untuk merenungkan, bisa saja ini seperti yang kita alami beberapa tahun kebelakangan ini. Ada wabah virus COVID-19 yang begitu mengkhawatirkan, bahkan memberikan rasa ancaman, rasa khawatir bagi kita pada akhir-akhir ini. Tapi puji Tuhan karena kondisi dan kasus pandemi yang sudah semakin melandai, kita saat ini sudah merasakan pengalaman kehidupan yang lebih baik. Tetapi zaman dulu, ketika kita mengingat kembali atau merenungkan apa yang terjadi pada saat tulah ke-10 ini terjadi, setelah sudah 9 tulah di awal penderitaan bangsa Mesir yang dilihat langsung oleh bangsa Israel, maka fungsi dari perayaan Paskah atau fungsi pada saat Paskah ini terjadi adalah untuk melindungi keluarga dan juga menghindari mereka dari peristiwa anak sulung mati. Dan anak domba yang kemudian disembelih lalu menjadi makanan bagi keluarga dan sanak famili mereka, inilah yang kemudian memberikan pengingat konteks naratif yang lebih besar, tidak hanya untuk pemberlakuan masa lalu mereka, di mana Tuhan selama mereka berada di tanah Mesir menyertai bangsa Israel, tapi juga masa depan. Dan inilah kemudian yang saat ini kita bisa lihat bagaimana perayaan Paskah itu memiliki makna yang begitu dalam. Ada juga Pendeta Taliwongso dan saudara-saudari sekalian, perayaan roti tidak beragi selama 7 hari setelah Paskah, yang kemudian mengharuskan ziarah ke tempat suci pada hari ke-7 perayaan itu. Kalau saya khusus boleh membacakan untuk kita Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 6. Ini belum terlepas dari konteks sejarah dari perayaan hari Paskah itu. Keluaran pasal yang 13 ayat 6. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Jika saya ingin menambahkan, saya bisa menambahkan ayat yang ke-7, roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerah. Jadi saudara-saudariku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa setelah perayaan Paskah ini, selama 7 hari setelah perayaan Paskah, perjamuan keluarga untuk menyediakan konteks bagi kepala keluarga dalam menjelaskan sifat ketaatan kepada anak-anak, bahkan dalam perayaan roti tidak beragi ini menjadi kebiasaan, lifestyle, bahkan gaya hidup bagi orang-orang Israel untuk kembali mengingat dan bahkan menceritakan kembali kepada keluarga termasuk anak dan generasi ke depannya. Sehingga mereka dapat melihat ketaatan itu tadi. Setiap orang Israel atau Mesir akan diselamatkan dan bahkan akan memperoleh keselamatan itu sendiri. Jadi saudara-saudariku yang kasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa makna Paskah itu tidak lepas dan tidak hilang hingga saat ini, tapi bagaimana kita menghidupkannya dalam kehidupan sehari kita. Yang terakhir, Pendeta Taliwongso dan saudara-saudariku sekalian, saya ingin
mengutip Yosua pasal 5 ayat 10 sampai 12. Yosua pasal 5 ayat 10 sampai 12. Di sini penting untuk dicatat bahwa perayaan Paskah dirayakan juga di Gilgal ketika orang Israel pertama kali masuk tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Jadi ada kontinuitas. Ketika bangsa Israel sudah bebas dari tanah Mesir dan kemudian mereka berjalan di padang gurun, lalu mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tentu ini bukan generasi yang sama dari mereka yang bebas dari tanah Mesir, tapi generasi yang tetap menghidupkan kehidupan yang merayakan Paskah, dan Paskah itu kemudian dirayakan tidak hanya apa yang telah Tuhan lakukan pada masa lalu, tapi juga karena mereka mengingat apa yang Tuhan lakukan masa sekarang dan masa depan. Itulah Paskah yang kemudian menjadi bagian refleksi, bahkan menjadi identitas komunitas Israel. Dan saya yakin bahwa kita juga meresapi, bahkan memaknai kehidupan Paskah ini. Amin. Terima kasih pendeta. Jadi sejarahnya adalah bagaimana tadi Tuhan meluputkan bangsa Israel dari tulah yang akan dia jatuhkan kepada bangsa Mesir sebagai hukuman. Lalu kemudian pendeta tadi menekankan selain sebagai peringatan apa yang sudah Tuhan buat di masa yang lalu, tetapi juga dilakukan turun-temurun sambil memandang ke depan. Ya, oke. Betul sekali. Ya, kita tiba kepada pertanyaan yang berikut. Orang Kristen punya sebuah doktrin yang sangat sentral, yaitu tentang penebusan. Bagaimana Yesus datang yang dilambangkan oleh domba Paskah yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini kebenaran ini seringkali menjadi sebuah bisa saya katakan batu sandungan. Sehingga banyak orang yang bertanya, mengapa penebusan itu harus dibayar dengan nyawa? Ya, kenapa demikian? Apakah ada bukti-bukti Alkitabnya sehingga dikatakan penebusan itu harus dibayar dengan nyawa? Bagaimana tanggapan pendeta? Terima kasih Pendeta Taliwongso. Kalau dalam istilah teologis, seringkali ini disebut sebagai penebusan pengganti atau salvific substitution. Jadi derita atau harus dialami oleh Yesus Kristus karena penderitaan hukuman mati itu dilakukan karena dosa-dosa manusia, tapi Yesus yang kemudian menggantikan peran manusia atau menggantikan posisi manusia tersebut. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan memberikan pengorbanannya kepada umat manusia, dan termasuk jika kita merayakan atau mengingat kembali Paskah, konsep Paskah itu, kita dapat mengerti bahwa Yesus yang mati untuk saya, mati untuk kita semua, umat tebusannya, memberikan kepada kita suatu pemikiran bahwa harusnya saya yang mati. Harusnya saya yang kehilangan nyawa saya karena akibat dosa. Saya ingin memberikan kepada kita atau membaca untuk kita juga 1 Petrus pasal 2 ayat 23 sampai 24. Ada beberapa ayat yang bisa kita kutip untuk mengingat konsep pergantian atau pengganti dari penebusan ini. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudariku, tidak ada pengorbanan tanpa darah. Tidak ada pengorbanan atau penebusan tanpa pengorbanan. Oleh sebab itu kita dapat memaknai bahwa apa yang dikatakan dalam Alkitab itu sendiri, pada saat Yesus menggantikan kehidupan saya dan kita semua di kayu salib, itulah waktunya penebusan menggantikan diri kita. Penebusan yang Yesus lakukan menggantikan posisi saya. Ada juga ayat yang terdapat dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Mungkin kita bisa bacakan, saudara-saudariku.
tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini kata penyakit ini memberikan konteks bahwa kematian atau penderitaan, kesulitan hidup ini ditanggung oleh Yesus. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan bahwa apa yang ditulis oleh Yesaya dan kemudian apa yang ditulis oleh Petrus ini memberikan korelasi, merujuk kepada suatu sistem penebusan atau pengganti penebusan tadi, penebusan pengganti yang Yesus lakukan untuk kita umat manusia. Dan tidak heran bahwa penumpahan darah atau penebusan itu sendiri kemudian yang menjadikan Yesus layak untuk menggantikan kita. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, saudara-saudariku, dan penghakimannya harus dipenuhi melalui penumpahan darah. Bisa kita bayangkan, jika saya dan saudara-saudari sekalian yang berada dalam posisi Yesus, maka seharusnya kitalah yang tidak selamat. Kitalah yang sesungguhnya harus mati di kayu salib. Ada yang mengatakan seperti ini, menumpahkan darah sepertinya sangat tidak manusiawi, sangat biadab. Dan apakah itu betul-betul diperlukan? Mengapa Tuhan tidak mengampuni kita begitu saja? Saudara-saudariku, mungkin pertanyaan itu tidak salah. Ya. Tapi sekali lagi karena penebusan, ada konsep di mana yang menggantikan harus menumpahkan darah, harus mencurahkan darahnya. Maka itulah yang menjadikan nyawa harus diganti nyawa. Penebusan harus dibayar dengan nyawa. Dan mereka yang tidak menerima Yesus Kristus, pada saat dia telah mencurahkan penghakimannya atas anaknya, Tuhan Allah Bapa kita sudah mencurahkan penghakimannya atas anaknya, yaitu Yesus, lalu kemudian di kayu salib hal itu terjadi, dan Yesus akhirnya menggantikan kita, maka disitulah titik atau saat di mana murka Allah dipuaskan, dan dia dapat mengampuni kita. Bukankah Allah itu Allah yang baik? Kenapa dia harus mengizinkan kematian terjadi? Ini adalah konsekuensi dosa. Jika Tuhan tidak melakukan ini, justru yang terjadi adalah ketidakadilan. Karena siapapun yang mengalami atau memilih dosa, harus mati. Itulah yang kita temukan dalam Roma, di kitab Roma. Kita tahu bahwa Roma pasalnya yang ke-6 ya, pendeta dan saudara-saudari sekalian. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23 jelas dikatakan. Bahkan dari ayat 22 sudah dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu diberdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah dan memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan ayat 23 sering kita dengarkan, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, jika tidak ada penebusan dosa melalui pengorbanan nyawa atau penumpahan darah, maka tidak valid atau tidak sesuai pengorbanan atau penebusan itu sendiri. Maka, sekalipun Tuhan Allah yang baik, maka harus ada pengampunan dosa melalui penebusan itu. Darah Yesus Kristus. Terima kasih pendeta. Oke, terima kasih pendeta. Dan saya percaya kita semua masih terus bersemangat untuk masuk lebih jauh dalam pertanyaan-pertanyaan kita sehubungan dengan tema Paskah ini. Dan tentunya ketika Yesus mati dia harus menjelma menjadi manusia. Mengapa dia perlu menjelma menjadi manusia? Dan pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab ketika kita akan kembali. Jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan rohani berikut ini, kita akan kembali bersama narasumber kita tetap di program DIK, Depth
Inside Growth. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih di program DIK, Depth Inside Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan sejarah daripada Paskah, lalu kemudian kita sudah mendengarkan juga mengapa perlu terjadi penumpahan darah, mengapa penebusan harus dibayar dengan nyawa. Mari kita lanjutkan pendalaman Alkitab kita, langsung kepada narasumber kita akan bertanya mengenai penjelmaan daripada Yesus Kristus menjadi manusia. Mengapa dia perlu menjelma menjadi manusia? Bukankah dia bisa tetap menjadi Allah lalu kemudian menjadi penebus? Ataukah ada alasan-alasan yang lain? Bagaimana tanggapan pendeta? Terima kasih banyak pendeta. Saudara-saudariku, saya yakin dan percaya kita semua tahu apa yang Yesus lakukan di atas dunia ini. Tetapi alasan mengapa ia harus menjadi manusia, inilah yang menarik dan membawa kita kepada perenungan yang lebih dalam, bahkan lebih internal, lebih personal. Secara pribadi, kita bisa memaknai betapa Tuhan mengasihi kita dan ia harus menjelma sebagai manusia, sama seperti kita merasakan sakit, bahkan mengalami kematian. Saudara-saudariku, dari sejak awal mulanya, bahkan kita bisa temui dari Kejadian pasalnya yang ketiga, ketika manusia melalui Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, atau mewakili semua umat manusia ini, maka nubuatan yang menjelaskan, khususnya pada Kejadian 3:15, bahwa perempuan dan keturunannya akan mengalami permusuhan dengan si ular atau si jahat itu dan keturunannya. Maka kita bisa menarik anggapan atau pengertian bahwa Yesus sebagai wakil atau sebagai bagian dari generasi dan juga keturunan dari Hawa itu, perempuan itu, yang manusia juga mengalami sakit, mengalami kematian, itulah yang dapat menemukan atau memberikan penebusan, keselamatan kepada kita. Jika Yesus tidak lahir atau tidak berasal dari keturunan dari Hawa itu sendiri, dari umat manusia sendiri, maka ia tidak dapat menjadi bagian dari keselamatan, atau dia tidak dapat memberikan keselamatan itu kepada kita semua. Saudara-saudariku, saya hanya ingin memberikan garis besar beberapa ayat yang bisa kita renungkan, untuk mengerti bahwa tujuan penjelmaan ini memberikan pengertian yang mendalam, bahkan suatu hal yang solutif, suatu hal yang menjadikan solusi bagi permasalahan dosa itu sendiri. Kalau kita bisa buka dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 4 dan 5, kita bisa melihat di sana bahwa pengorbanan Yesus, penebusannya, memiliki maksud melalui garis keturunan manusia. Ibrani 10 ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena ketika itu ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Inilah korban bagi penebusan umat manusia. Dan pada saat kita melihat bahwa kurban ini menjadi tebusan bagi umat manusia melalui Yesus Kristus, maka valid atau lengkaplah, tepatlah penebusan Yesus melalui penjelmaannya sebagai manusia. Tidak hanya dari garis keturunan Hawa saja, tapi juga garis keturunan Daud. Dan ini yang kita bisa temukan dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang pertama, ayat 31 sampai 33.
Apa yang dikatakan di sana? Ini merupakan pengertian dan penjelasan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini tidak sebagai raja, belum sebagai yang mulia, tetapi sebagai umat manusia, penjelmaan manusia yang berdosa, yang tidak mengalami dosa, tapi berupa atau serupa dengan manusia pada lainnya. Lukas pasal 1, 31 sampai 33 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung, ini kata Tuhan kepada Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan ini semua ditunjukkan untuk memuliakan Bapa di surga. Saudara-saudariku, kita tahu bahwa Yesus menyampaikan kabar baik, pembebasan, dan rahmat-Nya itulah yang akan menyediakan hidup yang berkelimpahan bagi kita semua. Oleh sebab itu, Yesus menjadi manusia, menjelma seperti kita, dan memberikan keselamatan melalui penebusannya itu. Ya, baik. Terima kasih Pendeta. Lalu kemudian orang Kristen sangat percaya bahwa kematian Kristus itu menjadi jaminan keselamatan. Nah, yang perlu dijawab adalah dalam cara bagaimana kematian Yesus itu menjadi jaminan keselamatan bagi saya. Dalam cara apa kira-kira? Baik Pendeta, ini pertanyaan yang tentu personal ya, sekali lagi individual atau secara pribadi. Ketika kita membahas mengenai jaminan keselamatan, kita tahu bahwa di dunia ini kita mengetahui asuransi, assurance. Kalau kita ingin terjamin, kita ingin mendapat jaminan, kita memperoleh atau kita mendapatkan, kita mencoba untuk memproses asuransi kita, polis kita misalnya. Dan dalam kaitan jaminan keselamatan, kita telah terjamin karena kematian Yesus itu. Nah, bagaimana caranya? Ketika Tuhan menciptakan bumi melalui penciptaan di 7 hari penciptaan itu, kita melihat bahwa manusia diciptakan sempurna. Adam dan Hawa diciptakan sempurna. Tapi sekali saja pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mau tidak mau Tuhan menghukum mereka. Dan seorang hakim yang memaafkan seorang penganiaya bukanlah hakim yang adil. Sulit untuk Tuhan memaafkan umat manusia tanpa memberikan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Karena saudara-saudara itu, Yesus atau Tuhan menciptakan manusia bukan untuk manusia saja, tapi untuk alam semesta ini. Itulah sebabnya kematian Yesus harus terjadi jika ingin menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Kematian dan keterpisahan kekal dari Allah itulah yang menjadi hukuman Tuhan atas dosa. Tapi bukan saya dan saudara yang menanggungnya, tetapi Yesus Kristus. Tuhan tidak meninggalkan umat manusia tanpa harapan untuk rekonsiliasi. Dan kita puji Tuhan, itulah makna Paskah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia telah berjanji bahwa suatu hari Dia akan mengirim juru selamat, Mesias, untuk mengalahkan ular atau setan itu. Dan sampai saat itu tiba, manusia akan mengorbankan darah anak domba yang tidak bersalah untuk menunjukkan pertobatan mereka. Dan dari dosa itulah iman yang ada untuk masa depan yang terjadi atau yang dilalui bersama dengan Tuhan akan mengirim juru selamat. Dan iman itulah yang kemudian dipegang oleh Hawa, bahkan oleh umat manusia sampai Yesus datang, dan bahkan sampai saat ini ketika Yesus akan datang kali yang kedua. Seperti yang telah dinubuatkan dalam Nabi Yesaya.
Yesus disalibkan di antara dua penjahat, saudara-saudaraku. Kita tahu bahwa Yesus disalib, di sebelah kiri kanannya adalah penjahat. Dan ketika dia dikuburkan di makam orang kaya, nubuatan itulah yang tergenapi atau digenapi oleh Yesus sendiri. Dan pada saat dia menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia, berarti bahwa manusia akan menderita kematian kekal dan pemisahan kekal dari Tuhan jika tidak menerima apa yang Yesus telah berikan. Dan Yesus harus mati karena dia tahu bahwa dialah satu-satunya korban atau manusia yang sempurna dan tidak bercacat dan kemudian dapat membayar hukuman atas dosa-dosa kita dengan tuntas. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, kita berbahagia. Dan dengan cara itulah kita dapat hidup berkelimpahan karena Yesus telah mati dan menebus dosa kita. Oke, baik. Terima kasih pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya adalah tentang pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Dan ini kalau kita dengar banyak pengkhotbah yang mengatakan bahwa justru disinilah pertarungan yang menentukan itu. Bahwa justru disinilah nasib kekal dari umat manusia itu ditentukan. Yaitu pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani. Nah, bolehkah pendeta bantu menguraikan kepada kita sebenarnya apa yang dialami oleh Yesus sejak dari Taman Getsemani sampai ke kayu salib itu? Terima kasih pendeta. Ketika kita melihat proses kematian Yesus pada saat dia sudah dihukum dan kemudian akan mati di kayu salib, ada 3 fase yang seringkali dibagi oleh pelajar Alkitab. Yang pertama adalah fase sebelum dia bertemu dengan imam besar atau bahkan bertemu dengan Pilatus, pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Sebelum dia ditangkap dan kemudian sebelum dia diserahkan kepada tentara Romawi, dia berdoa bergumul bahkan sampai mencucurkan darah. Dan disitulah kita melihat pergumulan Yesus yang begitu hebat. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, pada saat dia harus memikul salibnya dari Yerusalem sampai ke Bukit Golgota. Disitulah jalan Gabata atau proses di mana Yesus harus memikul salib penderitaan manusia yang seharusnya menjadi bagian kita. Dan terakhir kita tahu pada saat Yesus mati dan disalibkan di Bukit Golgota, yaitu Golgota. Jadi ada Getsemani, ada Gabata, dan ada Golgota. Kita fokus kepada Taman Getsemani terlebih dahulu. Menariknya, saudara-saudariku, Yesus memanggil ketiga murid terdekatnya, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi tidak ada satu pun di antara mereka yang bertahan untuk menemani Yesus. Justru mereka tertidur lelap pada saat Yesus berdoa pada Tuhan. Tapi meskipun Yesus sendiri, dia gemetar. Dia terbata-bata, bahkan dia kebingungan, dia merasa apa yang harus dia lakukan. Apakah dia perlu untuk melewatkan fase ini atau perlu dia tetap melanjutkan hidupnya atau dia harus mati untuk manusia. Matius bahkan mengatakan pada satu titik Yesus jatuh tertelungkup, dia terlalu lemah bahkan untuk berdiri. Dan itu kita bisa temukan dalam Matius pasalnya yang ke-26, Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39. Kalau kita ingin lihat persis apa yang Matius katakan, bunyi ayat itu seperti berikut. Matius 26 ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan ini seperti yang di layar saudara-saudariku, kita bisa melihat bahwa apa yang dialami oleh Yesus, bahkan dicatat oleh Matius, betapa menderitanya, betapa pilunya Yesus merasakan pengalaman yang tidak mengenakan ini. Seorang reformer atau seorang yang sangat berpengaruh di sejarah kekristenan yang bernama Martin Luther,
Dia pernah berkata seperti ini, kami tidak pernah melihat orang yang takut mati seperti orang ini. Yesus sesungguhnya bukan mati karena dia takut, sesungguhnya Yesus tidak takut mati seperti yang kita rasakan kalau kita takut mati. Yang Yesus pikirkan adalah keterpisahannya dengan Allah Bapa. Dan ini tidak dimiliki oleh orang lain. Pergumulan Yesus, meskipun dia 100% manusia, tapi 100% ketuhanannya tidak terlepas. Dan itulah sebabnya ada hal-hal yang Yesus pikirkan pada saat dia akan terpisah dengan Allah Bapa. Yesus sendiri adalah pribadi yang menunjukkan keberanian. Dan keberanian yang tidak tergoyahkan ini akan menghadapi bahaya di depan. Murid-murid Yesus mencoba mencegahnya pergi ke Yerusalem karena mereka tahu sangat berbahaya baginya untuk berada di sana. Tapi Yesus justru yang mengatakan bahwa sudah saatnya dia harus pergi. Dan tepat setelah ini dia menatap Pilatus dengan penuh tekad. Matius 26 ayat 37 dikatakan bahwa ketika Yesus berdoa, dia mulai sedih dan mulai susah. Dan sepanjang kisah di Getsemani inilah, maka Yesus pada saat juga Petrus dan kedua anak Zebedeus, ini ketepatan Zebedeus juga pendeta, tapi bukan saya tentunya ya, Yakobus dan Yohanes seperti yang kita tahu, mereka mulai terlelap dan Yesus sendiri sedih dan gentar. Lukas mencoba untuk menggambarkan dari sisi yang lainnya. Lukas memiliki perspektif yang lebih menarik dan kita bisa melihat bahwa pada saat dia menyebutkan kata Aba, Bapa, disitulah kedekatan Yesus dengan Tuhannya ditunjukkan. Dan untuk pertama kalinya kekekalan atau surga itu diam. Heaven goes to silence. Tidak ada kata sama sekali. Tidak ada respons dari itu. Dan Allah Bapa memang mengetahui bahwa anaknya akan mati. Dan ini yang bisa kita lihat. Apa yang terjadi di Getsemani. Dan dengan menanggung dosa dunia ke atas dirinya, Yesus menyingkirkan dirinya dari hadirat kudus Allah untuk menjadi bagian yang hina, yang penuh dengan dosa, dan penuh dengan ketidaklayakan. Dia mati untuk manusia, dan itu adalah perpisahan sementara, tapi menyiksa. Karena pada saat itu, anak Allah menjadi ditinggalkan oleh Bapa. Bahkan Yesus katakan, jikalau cawan ini dapat lalu daripadaku, kiranya kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan Tuhan melepaskan murkanya atas anaknya agar kita, manusia, tidak mengalami kondisi yang buruk itu. Kurang lebih seperti itu, Pendeta. Ya, oke. Terima kasih, Pendeta, yang sudah berbagi dengan kita sejauh ini. Ada banyak pertanyaan sehubungan dengan apa sesungguhnya yang terjadi. Dan tadi Pendeta sudah sampaikan bahwa yang sangat menakutkan di Taman Getsemani yang dialami oleh Yesus Kristus adalah keterpisahannya dengan Bapaknya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh audiens yang sudah masuk kepada kami, yaitu tentang eksekusi mati di zaman kuno dulu, yaitu dengan cara disalibkan. Ya. Mengapa ini yang dipilih? Bolehkah Pendeta jelaskan eksekusi mati salib itu sebenarnya seperti apa? Apa yang benar-benar terjadi kepada orang yang dieksekusi mati ini? Baik, Pendeta. Jadi salib ini memang kalau di akhir hari-hari saat ini atau di zaman saat ini, kita melihat salib sebagai hiasan atau bahkan lukisan, pajangan di rumah-rumah ataupun di mana saja kita bisa melihat simbol salib, lambang salib yang begitu disukai oleh banyak orang, bahkan diimani oleh kita sebagai orang Kristen juga. Tetapi menariknya, bahwa ketika kita melihat di zaman dahulu, salib itu adalah simbol yang paling hina. Cara yang paling hina
bagi seseorang untuk mati, untuk mengalami eksekusi mati dari hukuman yang dialaminya. Dan Yesus mengalami itu. Pada saat dia tiba di Bukit Golgota, salib dibentangkan di atas tanah. Dan Yesus dihempas. Yesus didorong sampai terbanting di atas kayu salib. Dan yang lebih parahnya lagi, tidak hanya ketika dia sudah diputuskan bersalah, bukan orang yang memikul salibnya, tetapi dia sendiri yang memikul salibnya. Kita tahu ada yang membantu dia pada saat dia memikul salib itu. Dan luar biasanya lagi, Yesus melakukan itu pada saat dia sudah tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Dia sudah dicambuk, dia sudah diludahi, dia sudah dihina. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang semakin melemah, tetapi kekuatan mentalnya yang juga tidak lagi dia miliki seperti manusia pada umumnya. Berat badan membuat tubuh Yesus merosot ke bawah, tapi pada saat dia harus disalib, dia kemudian tertahan oleh paku-paku yang ditancapkan ke kedua telapak tangannya. Dan tidak hanya itu, hal yang sama juga dilakukan ke kaki kanan dan kaki kirinya. Kaki kanan dan kaki kirinya disatukan, dan kemudian sebuah paku yang lebih besar harus dipakukan untuk menembus bagian kedua tapak kakinya itu. Sehingga Yesus bisa tertahan di kayu salib. Jika tidak, maka dia bisa jatuh, bisa meluncur ke bawah, dan itu yang tidak diinginkan oleh orang-orang Romawi. Tapi Yesus harus mengalami itu. Dan sedemikian pula dari telapak kaki ke seluruh bagian kaki, rasa sakit dan bekas cambukan itu membawa suatu siksaan. Dan saudara-saudariku, kita bisa membayangkan betapa beratnya badan Yesus, betapa sakit, rasa sakit yang berulang-ulang terjadi. Bahkan Yesus tergantung menderita selama 6 jam di kayu salib. Sejak dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, Yesus tergantung di kayu salib. Dan lengan yang lemah itu semakin lelah dan semakin kehabisan tenaga. Dan saudara-saudariku, rasa sakit yang dalam itulah yang membuat dia tidak mampu lagi berkata-kata. Hanya 7 perkataan yang Yesus lakukan atau Yesus katakan pada saat dia berada di kayu salib itu. Kalau kita sebagai manusia biasa, bahkan pada saat kita dieksekusi mati, jikalau kita bisa bayangkan ada mereka yang ingin mengeksekusi seseorang yang bersalah, dia didudukkan ke sebuah kursi, dia masih bisa berkata-kata dengan bebas. Dia masih bisa berkata-kata dengan keinginannya sendiri, kalau dia diizinkan. Tapi Yesus hanya sedikit, hanya 7 perkataan terakhir yang mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku berkata kepadamu, sungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Itulah kalimat yang Yesus katakan pada saat ia berbicara dengan seorang yang mempercayai dirinya di sebelah salib Yesus. Yesus juga mengatakan, Ibu, inilah anakmu, merujuk kepada Yohanes kekasih. Dan dia juga mengatakan, inilah ibumu, ketika dia melihat Maria berada bersama dengan dirinya. Aku haus, kata Yesus. Dan yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawa. Kebiasaan tentara Romawi di zaman dulu adalah untuk mempercepat kematian seseorang yang mereka eksekusi. Mereka tidak ingin berlama-lama, karena semakin lama mereka berada di sana, semakin lama mereka juga harus menunggu kapan orang ini akan mati. Jadi mereka mempercepat kematian Yesus pada waktu itu. Dengan cara mereka mematahkan tulang kaki yang disalib itu. Dengan demikian, yang disalib tidak dapat mengangkat tubuhnya untuk mengambil nafas.
Jadi sudah semakin berat beban Yesus, maka semakin diperberat lagi dengan dipatahkannya tulang kaki Yesus. Tapi Yesus telah mati bahkan sebelum tulangnya dipatahkan. Nah, ini menunjukkan betapa Yesus lemah sebagai manusia, dan Yesus sudah tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Yesus pahlawan kita betul, tapi dia menjadi pahlawan kita bukan dengan kuasa yang dia tonjolkan pada saat dia disalib, tapi dengan kuasa yang mampu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan prajurit Roma menombak lambungnya, dan ketika itu keluar air dan darah. Dan itulah yang menunjukkan betapa stres berat, bahkan tekanan yang Yesus alami pada saat jantungnya menjadi kering dan bertumpuk cairan dalam kantung jantungnya. Ia mati karena hatinya hancur oleh dosa-dosa kita, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan rohani. Dan itulah yang pada saat ini kita bisa nikmati. Amin. Ya, terima kasih pendeta sudah membuka mata kita tentang apa sesungguhnya yang dialami oleh Yesus Kristus sejak dari Getsemani bahkan juga sampai ke kayu salib. Dan sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada malam hari ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun memang karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba pada rangkuman pembahasan. Sebagai kesimpulan dari semua yang sudah kita bicarakan, apakah ada closing statement yang Pendeta Zebedeus ingin sampaikan di dalam momen kita memperingati kematian Yesus Kristus ini? Disilakan. Terima kasih, Pendeta Talewongso. Saudara-saudariku, Paskah bukan hanya sebatas kita datang ke gereja atau kemudian kita mengingat saja apa yang Yesus telah lakukan, tapi Paskah memberikan kepada kita kepastian, jaminan bahwa kita dapat hidup karena Yesus telah mati bagi kita. Ya. Kita dapat hidup untuk menghidupkan kehidupan dan karakter Yesus itu sendiri. Mungkin kedengarannya tidak adil bahwa kematian orang lain yang dihukum itu kemudian bertujuan supaya orang lain diselamatkan. Biasanya dengan konsep dunia, saya selamat, dan oleh sebab itulah saya tidak boleh mati. Saya selamat, maka saya harus bertahan hidup. Tapi tidak untuk Yesus Kristus. Konsep kekristenan, konsep di mana kita melihat teladan Yesus Kristus adalah karena upah dosa adalah maut, tapi kehidupan yang kekal berasal dari kasih karunia Allah. Maka siapapun yang hidup di dunia ini karena telah terkena dampak dosa harus menerima, harus menjadi bagian dari penebusan yang Yesus lakukan. Dan kita tahu bahwa ada dilema dari Allah itu sendiri, bahwa karena upah dosa adalah kematian, maka Allah harus membinasakan semua yang berdosa. Tapi di satu sisi, Allah juga tidak berkenan. Allah tidak ingin untuk manusia binasa karena manusia itu diciptakan sendiri oleh Allah. Itulah sebabnya Allah melihat manusia tidak hanya dari perspektif kasih yang menonjolkan belas kasihan. Tidak hanya mercy, tetapi ada juga justice. Kasih yang menonjolkan justice atau keadilan. Itulah sebabnya kasih karunia Allah atau belas kasihan Allah, mercy, grace itu tadi, dipadu padankan dengan justice atau keadilan. Dan dengan itu, Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16, menjadi ayat yang sungguh menguatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan jika saudara-saudari mengingat apa yang terjadi pada Adam dan Hawa pada saat dia atau mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, Yesus Tuhan langsung katakan, Allah pencipta katakan, mereka harus binasa. Tapi Yohanes 3 ayat 16 memberikan solusi. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita tidak turut ambil bagian dari dosa yang dihasilkan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa, karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Amen. Dan dengan itu kita dapat memperoleh hidup
yang kekal. Bukan manusia yang menanggung maut, tapi Yesus Kristus yang memberikan keadilan untuk membayar upah dosa itu untuk kita. Dan mari kita hidupkan kehidupan Yesus pada saat kita mengingat Paskah ini. Amin. Terima kasih Pendeta, dan itulah esensi daripada Paskah ini. Bolehkah Pendeta menutup diskusi kita dan kita berdoa bagi pemirsa juga yang sudah mendengarkan pembahasan ini. Semoga hati kita semua disentuh ketika kita mengenang jasa pengorbanan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Disilakan Pendeta untuk berdoa. Baik. Saudara-saudariku, saya undang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu luar biasa, yang menyelamatkan kami dan juga yang memberikan kami kepastian jaminan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan dengan itu kami dapat hidup, dengan itu kami dapat sanggup untuk menghadapi hari-hari kami yang sesungguhnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, bahkan kematian itu sendiri. Tapi ya Bapa, karena kami telah menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi dan bahkan sebagai Allah pencipta dan penyelamat kami, ajarilah kami melalui makna Paskah ini ya Tuhan, bahwa Engkau hidup, Engkau mengalami kematian, tapi Engkau kemudian dibangkitkan dan Engkau menang dari perkara dosa. Ya Bapa yang kami kasihi, kami berdoa kiranya Tuhan akan hidup dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan memuliakan Tuhan, kehidupan kami akan digerakkan oleh Roh Tuhan, dan kehidupan kami akan didapati setia pada saat Tuhan datang kali yang kedua. Dan besar harapan kami, di saat itu tiba, kami akan diselamatkan masuk ke kerajaan surga yang Kau telah janjikan. Karena penerimaan akan keselamatan yang Yesus berikan itu akan dikonfirmasi pada saat Tuhan datang di awan-awan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan acara Deep Inside Growth ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya program DIK ini akan menjadi berkat, khususnya melalui Cornelius Media. Tuhan memberkati Pendeta Edward Taliwongso. Tuhan berkati seluruh tim yang berada di media ini. Dan hamba-Mu berdoa, setiap pemirsa yang menyaksikan, kiranya Tuhan akan selalu bersama dengan Engkau. Tuhan akan bersama dengan Engkau di saat Engkau berjalan, di saat Engkau duduk, di saat Engkau bekerja, dan Tuhan akan bersama untuk menyertai Engkau kemanapun Engkau pergi. Amin. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kami dan telah menjadi Tuhan serta Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta David Zebedeus, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan di Jakarta. Ya, terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama kami sampai saat ini. Dan jika Anda rindu untuk didoakan ataupun konsultasi, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi kami di nomor yang tertera pada layar Anda. Dan kami mengundang saudara-saudara, kalau Anda benar-benar merasa diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, Shalom.